Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam, saudara sekalian yang saya hormati. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, saudaraku Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang terpilih untuk ketiga kalinya, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan yang saya hormati. Saudaraku Ketua Majelis Penasihat Partai, saudaraku Muhammad Hatta Rajasa yang hampir menjadi wakil presiden saya, saudaraku Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Wibowo, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Viva Yoga Mauladi, Bapak Asman Abnur, Bapak Yandri Susanto, Sekretaris Jenderal PAN yang nggak diganti-ganti selama ini, Saudara Edi Suparno, Bendara Umum Saudaraku Toto Daryanto, Penasihat Spiritual Partai PAN Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, jangan-jangan sudah punya kartu PAN. Para pengurus Partai Amanat Nasional, para anggota DPR dari PAN, para anggota DPRD, para kepala daerah, Ketua DPW dari 38 provinsi, pimpinan sayap-sayap Partai PAN, perempuan PAN, seluruh kader Partai Amanat Nasional yang saya banggakan. Malam hari ini saya sangat gembira mendapat kehormatan diundang pada penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional. Lebih-lebih sahabat-sahabat saya yang sejati saya lihat hadir di sini. Kawan-kawan lama dari sejak lama kita telah berjuang bersama. Karena itu sangat menggembirakan bahwa Partai PAN masih memberi kepercayaan kepada Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta Rajasa dan kawan-kawan lainnya semuanya yang hadir di sini. Saudara-saudara, luar biasa ini kreativitas yang ada di PAN. Luar biasa ini. Ini ada tokoh-tokoh Gerindra nggak di sini? Kenapa kok Gerindra tidak bisa sekreatif mereka ini? Kreativitas itu adalah indikator kecerdasan. Dan kenapa PAN dan Gerindra, PAN, tokoh-tokoh PAN dan Prabowo itu kenapa bisa klop, bisa
bisa jadi satu. Mungkin karena baik PAN dan Gerindra terdiri dari anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas. Tapi ternyata dalam kehidupan manusia, walaupun kecerdasan sangat penting, tapi lebih penting adalah hati. Lebih penting adalah apa yang ada di hati. Kecerdasan, hatinya busuk. Kecerdasan, hatinya tidak jujur. Kecerdasan tanpa nilai-nilai yang baik justru berbahaya bagi kepentingan rakyat banyak, kepentingan manusia. Ini yang saya alami. Kenapa tokoh-tokoh PAN sama saya dan rekan-rekan Gerindra itu bisa sekian tahun berjuang bersama? Karena nilai-nilai kita banyak sekali persamaannya. Kita adalah anak-anak bangsa yang rasional. Kita adalah anak-anak bangsa yang berasal dari rakyat. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, itu juga diinginkan oleh rakyat kita. Rakyat dimanapun, manusia dimanapun, ingin di dalam hatinya, ingin punya rasa aman. Aman dari kelaparan, aman dari kemiskinan. Itu yang mendorong kita semua. Karena itu, karena kita punya rasionalitas, karena kita punya akal sehat, karena kita bisa melihat, kita lihat yang benar itu bagaimana, yang tidak benar itu bagaimana. Karena kita punya rasionalitas, kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan karena itu, kalau kita berjumpa seorang rekan, seorang kawan yang punya nilai yang sama, yang punya keinginan yang sama, yaitu mencari yang terbaik untuk rakyat kita, pasti kita klop, pasti kita bersatu, kita berjuang bersama. Saudara-saudara sekalian, apa arti politik? Apa arti politik? Arti politik yang saya belajar dari buku, arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan. Walaupun
mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Hari ini saya merasa berada di kalangan sahabat, karena itu saya ingin bicara dari hati saya. Bukan saya mau jelek-jelekan siapapun, kita tidak mau menjelek-jelekan siapapun. Dan kalau saudara ingat dan melihat sepak terjang saya jarang sekali membalas hujatan, hinaan, ejekan kepada diri saya, fitnahan. Saya yang pertaruhkan nyawa saya untuk republik ini, saya pertaruhkan nyawa saya untuk rakyat saya. Saya dituduh mau lakukan makar, mau kudeta. Saya dituduh pelanggar HAM, itu tidak ada apa-apa bagi saya, tidak apa-apa. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, jiwa saya, nyawa saya serahkan kepada bangsa dan negara ini. Tapi karena saya berada di kalangan sahabat-sahabat yang setia dari dulu, izinkan saya kadang hari ini, saat ini, untuk beberapa saat saya mau sampaikan isi hati saya. Pertama, isi hati saya, terima kasih. Isi hati saya, terima kasih Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih kau selalu berada di sebelahku. Terima kasih, walaupun kita mengalami kekalahan berkali-kali, kau tetap di sebelahku. Karena tadi kita bertindak, kita bergerak, kita berkiprah, kita mengabdi karena kita ingin perbaiki kehidupan rakyat kita. Saudara-saudara berkorban di politik, berkorban di politik. Ini hari libur kalau tidak salah, ya kan? Orang lain bersantai-santai, ini hari istirahat, benar. Orang-orang politik berpolitik di malam hari istirahat.
dan saudara berkorban. Tadi ada yang urunan, ya kan? Mengabdi terus, urunan terus, ya kan? Kemudian kalau ada niat, iya kan, kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya, kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang selalu bekerja untuk rakyat, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan universitas, membuat rumah sakit? Apa salahnya kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air? Apa salahnya? Dan saudara-saudara sekalian, mari juga kita mawas diri, kita waspada. Kita harus ingat sejarah kita. Ingat sejarah kita ratusan tahun. Semua suku bangsa di Nusantara ini, kita selalu diganggu oleh kekuatan-kekuatan asing. Selalu diganggu, selalu dipecah belah. Diveda et impera, dipecah belah. Dan mari kita belajar dari sejarah. Jangan kita mau terus dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Saya mengajak selalu, marilah kita sekarang sadar, rakyat kita butuh golongan pimpinan elit yang bisa rukun, bisa bersatu. Bukan selalu mencari-cari kesalahan. Pasti ada kesalahan. Semua tokoh, semua pemimpin ada kesalahan. Mau buka-bukaan? Hah? Mau? Jangan. Karena kita ini ingin yang terbaik, kita ingin baik. Rakyat butuh ketenangan, rakyat butuh kedamaian, rakyat butuh kerukunan, rakyat butuh pemimpin-pemimpinnya bekerja sama. Saudara-saudara, kita terbuka dan kita termasuk golongan sesuai ajaran ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kita diberi pelajaran oleh mereka yang besarkan kita. Itu saya pegang teguh. Seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah, saya tidak ada masalah diberi nilai 11, nggak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11, karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Ini panitia saya dapat berapa lama ini bicara di sini? Ini Prabowo berbahaya kalau dikasih podium. Apalagi ada kopi. Kopinya kosong kan, nggak apa. Panitia sudah tahu, jangan kasih kopi ke Pak Prabowo itu. Pidatonya 5 jam itu nanti. Saudara-saudara, jadi kita ini
Sudahlah, perbedaan itu baik. Persaingan itu enggak apa-apa, ya kan? Jangan. Tapi sifat bangsa Indonesia itu ya, itu benar tadi kan, suka ngakalin orang, ya kan? Benar kan? Coba kita ingatlah ya, ngakalin, kutipu kau, ya kan? Seneng, apa itu, iya kan? Coba, waktu kita sekolah, ya kan, terus seneng, selalu ngerasani wong, cari yang, ya kan? Tapi semakin dewasa, bangsa kita ratusan tahun diadu domba ratusan tahun, semua masalah itu adalah dihasut, terus dihasut. Masa sekarang kita diambang tinggal landas yang benar? Waktu 98 kita sudah diambang tinggal landas, kita dikerjain oleh kekuatan-kekuatan asing. Kita dikerjain. Kalau ada elit Indonesia yang belum mengerti apa yang terjadi tahun 98, saya sarankan tolong belajar lagi. Tahun 98 Indonesia sudah bisa bikin pesawat terbang. Kita lebih maju dari Turki. Tiongkok belum punya superkomputer, Indonesia sudah punya superkomputer tahun 90-an. Sekarang Tiongkok mungkin paling banyak superkomputer di dunia, melebihi Amerika Serikat. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari sejarah, mari kita ciptakan kesejukan. Makanya Gerindra, PAN dan kawan-kawan koalisi kita milih warna koalisi yang sejuk, ya, warna biru. Warna biru langit. Ya, kita nyontek dikit dari PAN nggak apa-apa lah, ya kan? Nyontek yang baik boleh, ya kan? Nyontek yang baik boleh. Jadi kembali ke inti apa yang saya ingin sampaikan. Saya terima kasih sama PAN. Dengan dukungan PAN dan koalisi lainnya, kita berhasil mendapat mandat dari rakyat. Saya juga berterima kasih sama Pak Joko Widodo yang mendukung terus-menerus sampai detik ini, sampai menit-menit ini, sehingga proses pengalihan kekuasaan mandat insya Allah datang dan berjalan dengan lancar. Saya harus sampaikan di sini, mungkin kita tidak gembor-gembor, mungkin sering kita tidak muncul di media, karena memang rakyat kita sudah capek dengan terlalu banyak omon-omon terus. Rakyat kita ingin kerja, ingin karya, ingin hasil, ya, ingin penyelesaian masalah. Anak-anak lapar harus makan secepatnya, tidak bisa menunggu hasil riset, hasil seminar, hasil kajian, hasil ini, hasil itu. Orang yang susah dapat pekerjaan harus dapat solusi secepat-cepatnya. Saudara-saudara, kita harus bekerja. Saudara-saudara sekalian, memang sudah lama saya meyakini fenomena yang saya lihat
sudah lebih 30-40 tahun. Karena itulah saya berjuang terus, karena saya tidak puas waktu itu. Mengapa negara yang sebesar ini, negara yang sekaya ini terlalu mudah kadang-kadang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Yang intinya saya sudah tulis dalam buku saya 16 tahun yang lalu. Buku itu ada dan masih ada, sudah terbit berapa kali dan belum ada yang membantah. Yang saya sampaikan intinya adalah fenomena negara yang kaya ini ternyata kekayaannya tidak tinggal di bumi Indonesia. Yang saya sebut the net outflow of national wealth. Mengalir keluarnya kekayaan bangsa Indonesia tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu maksud founding fathers kita untuk menjaga jangan sampai kekayaan kita terus mengalir keluar dari negara Indonesia. Dan karena itu Pak Zulkifli, karena itu Pak Hatta Rajasa, karena itu Edi Suwarno, karena itu saudara-saudara sekalian, Derajat Wibowo, Toto, karena itu saudara-saudara juga faham ini, saudara-saudara juga mengerti ini, dan karena itu saudara-saudara membawa PAN berjuang sama saya, dan karena itu kawan-kawan di partai-partai lain juga merasakan, dan karena itu kali ini kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan kita ajak sejuk, walaupun ada diajak adem, maunya panas-panas. Saudara-saudara, kita tidak mau dibodohi lagi, kita tidak mau diadu domba lagi, kita mau sejuk, tapi jangan salah hitung. Mandat rakyat ada di kita, people's power ada di kita, jangan pernah salah hitung. Dan kita akan melaksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bersama-sama akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita akan menjaga setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat. Itu tekad kita. Dan kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesulitan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung,
Dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Saudara-saudara yang menggembirakan. Jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir. Memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba Bapak-bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan? Apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita bahkan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan. Saya kumpulin. Kerja terus. Siang, malam, Sabtu, Minggu. Kita tidak gembor-gembor, kita tidak manggil-manggil wartawan, kita tidak bikin ini itu, karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Joko Widodo. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya, maaf, saya ini lawannya Pak Joko Widodo. 2 kali dikalahkan bersama PAN. Iya kan? Emang enak kalah? Sedih kan? Tapi setelah saya lihat dari dekat pekerjaan beliau, kenapa saya heran ya? Selalu cari-cari kesalahan, cari-cari. Dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah. Sing beji ke titik, sing olo ketoro. Ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu, hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya, saudara-saudara. Karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ketidakpastian geopolitik, rivalitas, adidaya, nanti diperkirakan harga BBM dunia akan naik. Kemudian PBB meramalkan
dunia akan kelaparan, famine. Hari ini pun sudah ratusan juta rakyat dunia yang tidak makan. Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung, dalam 5 tahun akan datang kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Ya. Kedua, energi. Kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dan para profesor ITB melaporkan kepada saya bahwa kita juga bisa sebentar lagi menghasilkan bensin dari kelapa sawit. Jadi saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya waktu saya kemarin di Prancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong endasmu, tapi nggak boleh itu ya. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Pangan, energi, kunci itu. Kalau sudah kita aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Gak usah kita khawatir rupiah berapa, ya kan? Rupiah 15.000, 16.000, ya kan? Kita amankan pangan kita amankan energi kita, baru kita lakukan hilirisasi. Dan kita hitung kekayaan Indonesia luar biasa. Pada saatnya akan saya laporkan ke rakyat, ke masyarakat. Tapi percayalah saudara-saudara yang muda-muda,
ya. Kalau saya agak muda, kalian masih muda, masa depan kalian gemilang, masa depan bangsa Indonesia gemilang. Kita tapi tetap harus waspada. Eling lan waspodo, harus waspada, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut, jangan mau dibakar-bakar. Saya yakin bahwa pemain-pemain itu mau tidak mau, mungkin ngerti tidak ngerti, di belakangnya saya cium kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, aman, dan sejahtera. Karena itu saya keliling, saya berusaha keliling, saya ingin yakinkan semua kekuatan yang di sekitar kita, kami ingin menjadi tetangga yang baik. Kami tidak ada utapi, kami harus urus rakyat kami. Apakah salah kita tidak ingin rakyat kita miskin? Apa salah kita ingin menjaga kekayaan kita harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia? Saya keliling, saya yakinkan mereka, we want to be good neighbors, but kita tidak mau dibohong-bohongi, kita tidak mau dibodoh-bodohi, kita tidak mau diadu domba lagi, saudara sekalian. Terima kasih PAN. Percayalah, mandat ada di kita, kekuatan rakyat ada di kita. Kita tidak akan ragu-ragu untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah, pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita ajak terus ada yang nggak mau, kita mau bikin apa, saudara-saudara sekalian? Iya kan? Rakyat minta kita bekerja. Saya katakan dan saya ingin menutup sambutan ini, karena saya sudah melihat ada yang resah di belakang itu. Ini kopi nggak datang tadi. Kopi nggak datang nggak apa-apa. Oke, nggak. Sebagai penutup, saya cerita ini ibarat analogi. Kita di sebuah kampung, ada sungai. Ya, sungai cukup lebar. Anak-anak kita kalau sekolah harus nyebrang sungai, berbahaya. Akhirnya kita ambil keputusan, kita mau bangun jembatan. Mari kita bergotong royong membangun jembatan. Kita ajak semua pihak untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan, ada yang rewel, yang kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran bagaimana jembatan ini bagus dan kuat, monggo silakan. Tapi Anda tidak nyumbang pikiran, tapi Anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan. Jadi kita katakan oke, yang mau bantu bangun jembatan monggo bersama-sama. Yang nggak mau bantu, kau duduk aja di situ.
Iya kan? Kok duduk di situ, dan kalau kami salah ya terima kasih, kasih tahu kami salah. Tapi kami ingin bekerja, kami ingin bangun jembatan untuk anak-anak kita, untuk masa depan rakyat Indonesia. Ayo bersatu, jangan ikut-ikut, oh demokrasi harus ala barat. Barat itu di Amerika berapa presiden yang mereka tembak mati? Sampai sekarang mereka ajarin kita demokrasi, tapi mereka sendiri kayak begitu. Mungkin lebih aman jalan-jalan di Jakarta daripada jalan-jalan di negara mereka, mungkin. Tapi kita tidak mau kritik, kita tidak mau ngejek, sudah monggo. You punya tradisi, kita harus cari tradisi kita sendiri, ya kan? Musyawarah mufakat itu ajaran nenek moyang kita. Ajak bicara, ajak bicara, ajak bicara. Semua kelompok diakomodasi, semua faksi, semua, iya kan? Kalau sudah dapat kebaikan, nggak ada masalah aklamasi, nggak ada masalah. Justru rukun itu yang didambakan oleh rakyat kita, kerukunan di antara pemimpin-pemimpin kita. Prabowo Jokowi dulu dua kutub, sekarang bisa kerjasama dengan baik. Karena apa? Jokowi cinta rakyat Indonesia, Prabowo Subianto cinta rakyat Indonesia, Zulkifli Hasan cinta rakyat Indonesia, Hatta Rajasa cinta rakyat Indonesia. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, kenapa kita nggak kerjasama? Siapa jadi presiden, siapa jadi wakil, siapa, monggo, nggak ada masalah. Mari kita kerjasama untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PAN. Saya tidak bisa mengatakan apa lagi, hanya terima kasih dari hati saya paling mendalam. Terima kasih, dan terima kasih. Selesai. Selamat berjuang. Merdeka! Merdeka! Mohon izin Bapak Prabowo untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang Bapak Zulkifli Hasan untuk dapat bersama-sama naik ke diabadikan atas panggung. dengan Bapak Prabowo.